Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Dituage, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan proses pengambilan data dan pencacahan data PTK. Nah, sekarang sebelum kita melakukan pengamatan, kita harus terlebih dahulu menyiapkan instrumen-instrumen ini. Yang pertama ada instrumen penilaian aktivitas peserta didik. Instrumen penilaian peserta didik ini akan diisi oleh supervisor. Di sini ada 9 komponen yang dinilai. Kita akan melakukan checklist di masing-masing peserta didik. Kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, berapa persen dari jumlah siswa, begitu juga untuk poin 2-9. Selanjutnya hasil presentasi yang ada pada lembar observasi ini akan direkap masuk ke lembar instrumen ini, rekapan aktivitas peserta didik. Di sini dijelaskan untuk skor 1 jika peserta didik melakukan aktivitas terhitung kurang dari 25% dari jumlah peserta didik. Poinnya akan 1. 2 jika peserta didik yang melakukan aktivitas terhitung antara 25 sampai 50%. Yang skor ketiga, peserta didik melakukan aktivitas 51 hingga 75%, dan untuk skornya 4 itu diperoleh jika peserta didik yang melakukan aktivitas lebih besar atau sama dengan 75% dari peserta didik. Dan presentasinya di sini hitung jumlah persentase sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibahagi dengan skor maksimal dikali 100 akan diperoleh presentasi dari aktivitas peserta didik. Ini juga ada dokumen atau instrumen perbandingan aktivitas peserta didik per siklus 2, siklus 3. Untuk nilai keterampilan, rekap nilai keterampilan peserta didik. Untuk hasil evaluasi ini nilai keterampilan ditambah dengan nilai pengetahuan. Dan ini ada instrumen penilaian teman sejawat. Sekarang saya akan menjelaskan pencacahan nilai pengetahuan ataupun hasil belajar. Ini saya kasih contoh hasil ulangan dari Iputu Adiwardana. Nah, untuk hasil ulangan Iputu Adiwardana di sini ada 5 butir soal. Ada 5 butir soal yang dikerjakan dengan rubrik penilaian seperti ini. Untuk menghitung volume pekerjaan plafon ada 4 yang harus dipenuhi, yakni dimensi yang diketahui harus ditulis, rumus ditulis, itu skornya 1, perhitungan benar dan prosesnya benar, skornya 2, dan satuannya tepat, skornya 1. Untuk hasil ulangan itu nomor 1 mendapat skor 5 karena semuanya terpenuhi. Nomor 2 menghitung volume kuda-kuda, semuanya juga terpenuhi, maka memperoleh skor 5. Begitu juga menghitung volume pekerjaan atap ataupun penutup atap, skornya 5 karena dimensinya terpenuhi, rumusnya ditulis dengan benar, perhitungan dan prosesnya benar, juga satuannya tepat. Untuk menghitung volume pekerjaan finishing dinding dan tembok, dimensinya ditulis, rumusnya juga ditulis, proses dan perhitungannya benar, hanya saja satuannya tidak tepat atau tidak ditulis, maka bobotnya 0 di sini. Untuk nomor 4B
menghitung volume pekerjaan finishing daun pintu, dimensinya ditulis, skornya 1, rumusnya ditulis, skornya 1, perhitungannya benar sama prosesnya, bobotnya 2, dan skor untuk satuan itu 1. Jadi nilai yang diperoleh atau skor yang diperoleh oleh siswa ini 24, sementara skor maksimal 25. Jadi hasilnya akan diperoleh 24 dibahagi dengan 25 atau skor perolehan dibahagi dengan skor maksimal, maka diperoleh nilai 96. Ini adalah nilai pengetahuan. Selanjutnya adalah nilai keterampilan. Untuk nilai keterampilan ada beberapa komponen: hadir tepat waktu dan seragam lengkap, prosedur perhitungan dilakukan, mengidentifikasi rumus dan satuan juga keterampilannya tepat, hasil perhitungan prosesnya benar, dan ketepatan waktu kerja. Untuk komponen 1 skornya 5, komponen 2 skornya 5, dan untuk identifikasi rumus skornya 4, perhitungannya tepat skornya 5, dan ketepatan waktu kerjanya skornya 5. Jadi jumlah perolehan ada 20 tambah 4 sama dengan 24. Skor maksimum 25, maka diperoleh nilai keterampilan 24/25 kali 100. Nah, nilai ini akan masuk ke daftar rekapan ya, pengolahan nilai pengetahuan dan keterampilan. Untuk nilai akhir ini ada nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Untuk nilai keterampilan Putu Adiwardana, nilai pengetahuannya 96, nilai keterampilan 96, maka diperoleh nilai akhir 96. Ini berasal dari 0,4 atau 40% nilai pengetahuan dikalikan 0,4 kali nilai pengetahuan ditambah 0,6 atau 60% dari nilai keterampilan. Ini 0,4 kali 96 tambah 0,4 kali 0, ini 0,4 kali 96 ditambah 0,6 kali 96, hasilnya 96. Ini adalah peroleh hasil nilainya tuntas. Demikian untuk memperoleh nilai hasil belajar. Nah, setelah dilakukan pengamatan akan diperoleh data seperti ini. Misalnya untuk penilaian aktivitas peserta didik, ini diperoleh untuk komponen yang pertama atau aspek yang pertama diperoleh 100%. Karena di sini 100%, maka pada rekapan dia masuk pada skor 4. Untuk contoh yang kedua, poin yang kedua, skornya 87,5, dia masuk pada skor 4. Ini yang poin 6, 68,75, poin 6, dia masuk pada skor ketiga, berarti dia antara 51 sampai 75%. Jadi demikian untuk penilaian aktivitas peserta didik ini. Ini perbandingan hasil aktivitas peserta didik siklus 2 dan siklus 1. Diperoleh hasilnya seperti ini. Jumlah skor yang diperoleh 32, skor maksimum 36, persentase pada siklus 2 88,89, dan pada siklus 3 diperoleh 94,4%. Jadi ini juga perbandingan hasil belajar siklus 2 dan siklus 3.
Di sini peroleh jumlah nilai siklus 2 1357,6, rata-rata 84,57, 14 peserta didik yang telah tuntas atau sekitar 87,5%, 2 peserta didik yang belum tuntas 12,5%. Dan pada siklus 3 nilai yang diperoleh total nilai 14.423, nilai rata-rata 89 dan 88,95, dan persentase ketuntasan peserta didik itu 100%. Jadi demikian cara pengambilan data dan pencacahan datanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.